Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang saudara-saudara sekalian dalam channel terbaru YouTube kami, yaitu Adlan Satmata. Insya Allah akan membahas berbagai macam hal yang semoga bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang banyak mungkin sudah dijumpai oleh kita di sosmed ataupun di Facebook, termasuk di YouTube, yaitu pembahasan tentang bolehkah meninggalkan syariat ketika kita sudah makrifat. Nah, kita akan mencoba membahasnya kali ini. Mungkin teman-teman, saudara-saudaraku sekalian bisa ngeklik subscribe terlebih dahulu dan nge-like channel kami agar kami lebih semangat dalam menyampaikan dakwah ini. Dan mohon maaf, ini agak goyang-goyang ya. Ini sementara tidak ada tripod, sementara saya pegang HP-nya. Insya Allah besok akan kita beli tripod untuk penyempurnaan konten ini. Oke. Saya ulang, tema kita kali ini adalah bolehkah meninggalkan syariat ketika kita sudah makrifat. Wah, di channel-channel YouTube, di sosmed, di Facebook, banyak orang yang menuliskan bahwa ketika kita sudah makrifat, maka kita boleh meninggalkan syariat. Apakah benar begitu? Untuk menjawabnya, yang pertama sebagai pengantar saya akan mengisahkan kisah dari wali kutub, raja para wali yang sudah termasyhur nama beliau di umat Islam, khususnya di kalangan ulama-ulama sufi, yaitu kisah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dikisahkan bahwa beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani, melakukan tafakur di malam hari. Tafakur kalau dalam bahasa Jawanya itu adalah semedi. Semedi berzikir khusus, bertp-tp, beromantis ria dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tiba-tiba di tengah tafakurnya terdapat cahaya yang sangat terang benderang yang menyilaukan mata sehingga tempat yang gelap tersebut berubah menjadi seperti siang hari. Lalu bisa dibayangkan ya betapa sinarnya sangat terang di waktu malam gelap, lalu menjadi seperti siang. Oke, lalu suara itu, terdapat suara di dalam cahaya itu. Suaranya adalah, "Wahai Abdul Qadir, sekarang saya halalkan semua yang saya haramkan." Nah, suara itu seolah-olah sebagai Allah Tuhan yang bersabda kepada Syekh Abdul Qadir, yang memerintahkan untuk boleh melanggar hal-hal yang diharamkan, yang sebelumnya diharamkan oleh Allah. Lalu apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani sambil melempar batu ke arah cahaya itu, lalu beliau berkata, "Wahai kau yang terkutuk, pergilah kau." Lalu tiba-tiba cahaya itu redup, cahaya itu mati, dan terdapat suara, "Wahai ampuni saya, wahai Tuan Syekh Abdul Qadir, sesungguhnya saya sudah menipu, kami sudah menipu orang-orang ahli ibadah yang bodoh. Akan tetapi engkau tidak bisa kami tipu karena engkau berilmu." Syekh Abdul Qadir Jailani tahu bahwa syariat tidak bisa ditinggalkan.
Walaupun kita sudah makrifat, maka syariat tidak boleh ditinggalkan. Nah, dalam cerita tersebut, maka kita sudah mendapatkan jawabannya. Sekelas waliullah agung, wali raja para wali Syekh Abdul Qadir Jailani saja tidak meninggalkan syariat, apalagi kita yang baru belajar, kita yang bukan siapa-siapa, mengaku sudah makrifat, tapi berani meninggalkan syariat. Na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya dengan logika saja hal itu bisa kita jawab. Logika yang pertama, di Al-Quran tidak pernah diperintahkan, tidak pernah Allah bersabda bahwa ketika kita sudah bermakrifat maka boleh meninggalkan syariat. Begitu pula di hadis, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memerintahkan kita meninggalkan syariat ketika sudah bermakrifat. Bahkan Nabi Muhammad SAW mencontohkan tetap melakukan sholat, tetap menjalankan syariat ketika beliau sakit parah, ketika beliau berada di hampir wafat, sakit parah. Akan tetapi beliau menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menggotong beliau, untuk menggopoh, menitih ke masjid walaupun sedang sakit untuk melaksanakan sholat. Dengan dua alasan itu saja kita sudah bisa menjawab bahwa syariat tidak bisa ditinggalkan dengan alasan apapun, apalagi kita mengatakan bahwa kita sudah makrifat. Nah, seharusnya apabila kita mengaku sudah makrifat, seharusnya kita lebih rajin dalam menjalankan syariat, kita lebih khusyuk dalam menjalankan sholat dan ritual-ritual ibadah yang lainnya. Karena apa? Karena ketika kita sudah makrifat, ketika orang sudah mengaku makrifat, seharusnya dia sudah lebih mengetahui akan keagungan Allah, mengetahui, mengenal lebih dalam Allah, sehingga rasa ketakjubannya, rasa kecintaannya kepada Allah membuat dia yang mengaku makrifat itu tenggelam dalam ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.